Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nisa Fajratul Ulum, NPM 1811070349, mahasiswa UIN Raden Intan Lampung, jurusan PIAUD, kelas D semester 4. Di sini saya akan membacakan kesimpulan hasil presentasi dari kelas saya dan kelompok saya. Dimulai dari kelompok 1, judul materinya Hakikat Fisik Motorik Anak Usia Dini. Perkembangan motorik merupakan perkembangan dari unsur kematangan dan pengendalian gerakan tubuh yang erat. Perkembangan motorik adalah proses yang sejalan dengan bertambahnya usia secara bertahap dan berkesinambungan, di mana gerak individu meningkat dari keadaan sederhana, tidak terorganisir, dan tidak terampil ke arah penguasaan keterampilan motorik yang kompleks dan terorganisasi dengan baik. 2. Fungsi perkembangan motorik. 1. Perkembangan motorik yang berkembang dengan baik menandakan kesehatan fisik dalam kondisi yang baik. 2. Melalui kegiatan fisik motorik, anak dapat melakukan katarsis emosional untuk melepaskan emosi tertekan dan membebaskan tubuh dari ketegangan, kegelisahan, dan keputusan, sehingga mereka dapat merasa lebih rileks secara fisik maupun psikologis. 3. Anak yang perkembangan fisik motoriknya baik akan dapat melakukan aktivitas sehari-hari secara mandiri. Hal tersebut akan membuat anak merasa lebih bahagia dan percaya diri. 4. Kondisi fisik motorik yang baik akan membuat anak mampu melakukan kegiatan atau hobi yang diamatinya dengan perasaan senang walaupun dilakukan sendiri, misalnya memainkan alat musik piano. Perkembangan fisik motorik yang baik akan membantu anak untuk bersosialisasi, bermain, dan memainkan perannya di antara teman sebayanya. 6. Perkembangan fisik motorik yang baik akan menumbuhkan rasa aman secara psikologis. Selanjutnya, kemampuan fisik motorik kasar dan motorik halus. Kemampuan motorik halus, menurut Sugiono berpendapat dalam bukunya, motorik halus adalah gerakan yang hanya melibatkan bagian-bagian tubuh tertentu saja yang dilakukan oleh otot-otot kecil seperti keterampilan jari jemari tangan, dan gerakan pergelangan tangan yang tepat. Keterampilan motorik halus tidak sepenuhnya berkembang hanya melalui kematangan saja. Namun, keterampilan motorik halus tersebut harus distimulus dan dipraktekkan. Selanjutnya, kemampuan motorik kasar. Menurut Sumantri, motorik kasar memiliki beberapa tujuan, yaitu 1. Mampu meningkatkan keterampilan gerak, mampu memelihara dan meningkatkan kebugaran jasmani. 3. Mampu menanamkan sikap percaya diri. 4. Mampu bekerja sama. 5. Mampu berperilaku disiplin, jujur, dan sportif. Selanjutnya, kelompok 2. Perkembangan fisik motorik pada anak usia dini. Motorik berarti perkembangan pengendalian gerakan-gerakan jasmani melalui kegiatan pusat saraf, urat syaraf, dan otot-otot yang terkoordinasi. A. Perkembangan fisik motorik menurut teori barat. Menurut Harlock yang dikutip oleh Irani Hapsari menyatakan, 1. Perkembangan motorik yang berkembang baik menandakan kesehatan fisik dalam kondisi yang baik. 2. Melalui kegiatan fisik motorik, anak dapat melakukan kataris emosional untuk melepaskan emosi yang tertahan dan membebaskan tubuh dari kegelisahan dan keputusan. 3. Anak yang berkembang fisik motoriknya baik melakukan aktivitas sehari-hari secara mandiri dan percaya diri. 4. Kondisi fisik motorik yang baik akan membuat anak mampu melakukan kegiatan atau hobi yang diamatinya dengan perasaan senang walaupun dilakukannya sendiri. 5. Perkembangan fisik motorik yang baik akan membantu anak untuk dapat bersosialisasi, bermain, dan memainkan perannya di antara teman sebayanya. 6.
perkembangan fisik motorik yang baik akan menumbuhkan rasa aman secara psikologis. Selanjutnya yang B, perkembangan fisik motorik menurut teori Islam. Quran menciptakan beberapa tingkatan kejadian sebagaimana dijelaskan dalam Quran surat Nuh. Artinya, padahal Dia sesungguhnya telah menciptakan kamu dalam beberapa tingkatan kejadian antara lain. 1. Sabiyun atau ayunan. 2. TV. 3. Walat. Selanjutnya kelompok 3, peran guru dalam perkembangan fisik motorik anak usia dini. 1. Menyediakan peralatan atau lingkungan yang memungkinkan untuk melatih keterampilan motoriknya. 2. Melakukan anak dengan sama. 3. Memperkenalkan berbagai jenis keterampilan motorik halus. 4. Meningkatkan kesabaran guru karena setiap anak memiliki jangka waktu sendiri dalam menguasai suatu keterampilan. 5. Aktivitas fisik yang diberikan ke anak harus bervariasi. 6. Berilah anak-anak aktivitas fisik yang memungkinkan anak menikmati dan dapat mencapai kemampuan yang diharapkan sesuai perkembangannya. 7. Saat melakukan aktivitas fisik yang menempatkan anak bersama beberapa anak yang lain. Selanjutnya kelompok 4, tahap pertumbuhan dan perkembangan fisik motorik anak usia dini. Saat anak usia 0-2 tahun, bayi adalah makhluk yang aktif. Bayi memiliki kemampuan mengembangkan sistem motorik yang tinggi, dapat melihat, mengecap, mencium, bau, dan merasakan sakit. Bayi mengalami perkembangan sangat cepat di bulan-bulan pertama saat pasca dilahirkan. Pada usia 2-6 tahun, pada masa anak-anak awal pertumbuhan fisik tidak secepat sebelumnya, namun makin berkembang dari segi kualitasnya. Selanjutnya, setiap anak memiliki pola perkembangan bervariasi disebabkan sebagai faktor-faktor bawaan, hormon pertumbuhan, gizi buruk, infeksi kronis, dan gangguan emosional. Kelompok 5, indikator tahap capaian perkembangan motorik kasar. Indikator perkembangan motorik kasar anak usia 0-2 tahun. Dalam perkembangan motorik anak ada beberapa indikator tahapan yang akan terjadi. Dapat diberi dan berikut indikator tahapan tersebut. 1. Usia 0-3 bulan. Belajar untuk memfokuskan penglihatan dengan cara matanya akan mengikuti gerak objek yang dia lihat. Usia 3-6 bulan. 1. Mengangkat kepalanya sekitar 90 derajat dan mampu mengangkat setengah badannya dengan bertopang pada tangan. 2. Memperluas area pandangannya. 3. Meraih benda-benda yang berada di dalam atau di luar jarak jangkaunya. Selanjutnya usia 6-9 bulan. 1. Bayi sudah mampu duduk tanpa ditompang pada kedua tangannya. 2. Terengkurap dan merangkak menghampiri benda-benda yang jauh dari jangkauannya. 3. Memegang benda dengan jari telunjuk dan ibu jarinya. Selanjutnya usia 9-12 bulan. Bisa berdiri dan berjalan dengan dituntun oleh ibu jarinya. Selanjutnya usia 9-12 bulan bisa berdiri dan berjalan dengan dituntun oleh seseorang. Selanjutnya usia 12-18 bulan, anak akan berjalan guna mengeksplorasi lingkungan yang ada di sekelilingnya. Selanjutnya usia 18-24 bulan, anak mampu naik turun dari tempat yang rendah ke tempat yang lebih tinggi atau sebaliknya. Selanjutnya, indikator perkembangan motorik kasar usia 3-4 tahun. Tingkat pencapaian perkembangan fisik motorik kasar pada anak usia dini PAUD usia 3-4 tahun. Berlari sambil memegang sesuatu yang ringan atau seperti bola. 2. Naik turun tangga atau tempat yang lebih tinggi dengan kaki bergantian.
3. Meniti di atas papan yang cukup lebar. 4. Melompat turun dari ketinggian kurang lebih 20 cm atau di bawah tinggi lutut anak. 5. Meniru gerak senam sederhana seperti menirukan gerakan pohon, kelinci, melompat. 6. Berdiri dengan satu kaki. 7. Mampu berjalan menapak secara sempurna, jarang sekali melakukan lompat-lompat, dan mampu berlari dengan keseimbangan tubuh yang sangat baik. 8. Mampu melakukan gerakan berdiri dengan satu kaki selama 5 detik atau lebih, dan ketika berjalan di papan titian selebar 4 inci tidak melihat kaki. 9. Suka bermain yang membutuhkan gerakan cepat seperti lompat tali. 10. Masih membutuhkan penjelasan tentang sebab akibat dari kegiatan yang dilakukan karena usia 4 tahun ini belum bisa memperkirakan. Selanjutnya kelompok 6, indikator tahap capaian perkembangan motorik halus. Perkembangan motorik halus berisi tingkat pencapaian perkembangan motorik halus, yaitu sebagai berikut. Anak mampu menggambar sesuai gagasannya. Yang selanjutnya, anak mampu meniru bentuk, anak mampu melakukan eksplorasi dengan berbagai media dan kegiatan, anak mampu menggunakan alat tulis dan alat makan yang benar, anak mampu menggunting sesuai dengan pola, anak mampu menempel gambar yang tepat, anak mampu mengekspresikan diri melalui gerakan menggambar secara inci. Indikator perkembangan keterampilan motorik halus yaitu meliputi kecepatan, kecekatan, ketepatan, ketelitian, keluasan, dan ketelatenan. Selanjutnya, kelompok 7, bentuk dan jenis permainan anak untuk perkembangan fisik motorik anak usia dini. A. Hakikat bermain. Hakikat bermain adalah kegiatan anak-anak lakukan sepanjang hari, karena bagi anak bermain adalah hidup, dan hidup adalah bermain. Bermain adalah hak asas bagi anak usia dini yang memiliki nilai utama dan hakiki pada masa prasekolah. Pengertian bermain, dunia anak adalah dunia bermain. Dalam kehidupan anak-anak, sebagian besar waktunya dihabiskan dengan aktivitas bermain. Jenis-jenis permainan aktif yaitu jenis permainan yang banyak melibatkan banyak aktivitas tubuh atau gerakan-gerakan tubuh, di antara lainnya permainan bebas dan spontan, permainan konstruktif, permainan hayal atau peran, mengumpulkan benda-benda, melakukan penjelajahan. Selanjutnya permainan games dan olahraga, musik, melamun. Sedangkan permainan pasif yaitu anak memperoleh kesenangan bukan berdasarkan kegiatan yang dilakukan sendiri, yang termasuk dalam kategori permainan ini membaca, melihat komik, menonton film, mendengarkan radio. Selanjutnya kelompok 9, bentuk dan jenis permainan sebagai stimulus perkembangan fisik motorik anak usia dini. A. Perkembangan fisik motorik. Menurut Soijati, stimulus perkembangan motorik yang lambat dapat disebabkan oleh hal-hal tertentu seperti faktor keturunan dan faktor lingkungan. Yang B. Permainan anak usia dini. Bermain juga adalah kegiatan pokok anak. Dengan bermain, anak mendapatkan pengetahuan dan pengalaman yang membantu perkembangannya untuk menyiapkan diri dalam kehidupan selanjutnya. Yang C. Stimulus anak usia dini. Stimulus adalah rangsangan yang dilakukan sejak bayi baru lahir, bahkan sebaiknya sejak di dalam kandungan, dilakukan setiap hari untuk merangsang semua sistem indera, pendengaran, penglihatan, perasaan, pembawaan, sama pengecapan. Selain itu, harus pula merangsang gerak kasar dan halus kaki, tangan, dan jari-jari, mengajak berkomunikasi, serta merangsang perasaan yang menyenangkan bayi dan anak-anak. Selanjutnya yang D. Bentuk dan jenis permainan anak usia dini. Permainan fisik, permainan
seperti permainan petak umpet, permainan lompat tali, permainan kucing dan tikus, permainan menjala ikan, permainan bola kasti, permainan engklek, lagu anak, bermain lagu anak. 3. Lagu anak, bermain teka-teki dan bermainan logis. 4. Bermain dengan benda. 5. Bermain rasio drama. 6. Permainan ilusi dan jenis permainan ini unsur fantasi memegang. Terima kasih. Mohon maaf banyak kekurangan atau dalam pembicaraan terbata-bata. Mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.